Ayo dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang guru hebat Indonesia. Eh, di sini saya sebagai host ingin membuka acara pada siang hari ini. Eh, Sebelumnya saya ingin memperkenalkan untuk host atau saya pribadi yaitu Suryo Kuncoro, dan untuk moderator nanti akan dipandu oleh Bapak Pradit. Ya, Bapak Pradit ini lulusan dari universitas ternama di Yogyakarta, ya, lulus dengan predikat kumlot, ya, dan lulusan termuda di angkatannya. Langsung saja untuk acara siang hari ini langsung saya lempar ke moderator agar nanti dipandu untuk acaranya. Silakan untuk Bapak Pradit, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak Radit. Halo, Pak Pradit, bisa masuk tidak Pak Pradit? Mungkin gangguan sinyal ya dari Pak Pradit, jadi agak susah karena Pak Pradit juga Wonosobo ya, di sana susah sinyal mungkin ya. Dekat Dieng sana rumahnya. Cek. Ya, silakan masuk. Pak Radit. Karena mungkin Pak Pradit gangguan sinyal, mungkin moderator akan saya gantikan dulu, boleh? Ya, silakan gantikan dulu, tidak apa-apa. Baik, selamat siang guru hebat Indonesia. Ini kita akan mendengar pemaparan materi dari Bapak Fajar Kurniawan mengenai apa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan SMK Muhammadiyah Bandungan. Beliau lulusan dari universitas ternama yaitu Salatiga. Untuk waktu dan tempat kepada Bapak Ahmad Fajar Kurniawan saya persilahkan. Ya, terima kasih. Cek, masuk. Suara saya bisa didengar? Halo, suara saya bisa didengar? Bisa Pak Fajar, bisa. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kali ini saya akan memaparkan tentang takola. Ya, takola. Definisinya dari takola tersebut adalah pemerintah saat ini membuka program di mana program tersebut merupakan wadah untuk bantuan baik sarana maupun prasarana. Nah, kaitannya dengan tingkatan atau jenjang sekolah Bapak Ibu sendiri tergantung dari takolanya, yakni takola SD sampai SMK. Kali ini kita akan membuka takola SMK. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu semuanya ya? Ya, ini Pak Kon sudah terlihat belum di layar? Sudah Pak Fajar, sudah bisa lihat. Sudah bisa dilihat ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari takola SMK. Nah, di sini mekanismenya penuntasannya. Nah, sebelumnya untuk mengakses takola SMK itu
Bapak Ibu bisa login. Login menurut mungkin username Dapodiknya. Halo, cek cek. Oh, mungkin Pak Fajar bisa sambil dijelaskan apa yang dipaparkan agar nanti mungkin yang melihat bisa tahu Ya, maksud. ya sebentar ini saya mencoba login terlebih dahulu. Oh, maksudnya untuk sedikit sharing-sharing gitu Pak, maksudnya apa nanti prakata sedikit Oh ya, baik seperti Bapak apa? Ibu, menu Takola ini adalah wadah ya seperti yang tadi saya jelaskan. Ini wadah dari pemerintah untuk mendapatkan bantuan, ya bantuan baik sarana maupun prasarana. Nah, di sini diintegrasikan dengan Dapodik. Jadi data-data yang ada di Dapodik, nah di sini dapat disesuaikan. Nah, jadi saling sinkron gitu. Nah, sementara saya login terlebih dahulu untuk penjelasan lebih lanjutnya. Ya, sudah terlihat ya. Di sini tampilan dari Takolanya. Ya. Nah, di sini terlihat nama sekolah saya SMK Swasta Muhammadiyah Bandungan. Kemudian ini di daftar helpdesk aplikasi Takola apabila Bapak Ibu membutuhkan bantuan menurut wilayahnya masing-masing. Nah, untuk awal dalam mengisi Takola, yakni verifikasi data terlebih dahulu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa diklik di sini, edit, mengubah. Nah, di sini. Nah, data-data dasar ini harus diisi terlebih dahulu di awal untuk pengajuan Takola, pengajuan bantuan melalui Takola. Nah, di sini jika di SMK, di sini ada keahlian karena jurusan. Jadi di sekolah Bapak Ibu kira-kira mempunyai berapa jurusan, diambil satu jurusan yang terbanyak. Kemudian harus selalu diupdate tiap tahunnya. Yang mendaftar berapa, kemudian diterima berapa. Begitu juga jumlah data guru, baik PNS maupun non PNS. Setelah ini dilengkapi, jangan lupa PIP-nya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan bendahara maupun tata usahanya tentang jumlah yang terus diupdate sini. Nah, setelah mengisi ini semua, barulah ke tahapan selanjutnya, data kebutuhan atau usulan sekolah. Yang pertama usulan RKB. RKB adalah ruang kelas. Ya, ruang kelas. Nah, kira-kira di sekolah Bapak Ibu membutuhkan ruang kelas baru itu butuh berapa? Kemudian RPS, yakni ruang praktek siswa, entah itu bengkel, laboratorium dan sebagainya. Nah, mungkin jurusan Bapak Ibu ada yang pertanian atau peternakan butuh lahan khusus. Nah, di sini sudah tercantum. Kemudian usulan perpustakaan, kemudian usulan peralatan praktek bagi yang mempunyai jurusan. Nah, catatan khusus di sini kami menulis deskripsi sekolah kami. Nah, kemudian harap cantumkan nomor HP yang mudah dihubungi. Nah, jangan lupa di sini juga usulan rehab. Nah, setelah data ini diisi, maka akan diperkuat dengan foto dokumen yang terkait seperti ini Bapak Ibu. Ya. Pak Gun kelihatan ya? Pak Gun? Pak Gun, Pak Pradit kelihatan ya jelas?
Cek, halo. Halo Pak Kun, jelas? Halo Pak Kun, jelas ya? Kelihatan dah ini? Ya baik. Halo, kelihatan ini? Apa yang saya paparkan kelihatan ya? Oke, kelihatan. Ya, ini salah satu. Aman-aman, silahkan dilanjut. Ya, di sini area. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan bantuan, di satu area harap Bapak Ibu memfotonya di 4 sisi, depan, belakang, samping, kanan, kiri, seperti ini. Agar apa? Agar dari pemerintah menilai bahwasanya sekolah tersebut siap untuk membangun, misalkan ada bantuan RPS maupun RKB. Setelah itu jangan lupa disimpan untuk di save ya. Nah, kemudian jumlah totalnya, nah ini tadi sudah. Nah, ini rekapannya. Nah, ini tahap untuk verifikasi data, baik data bangunan maupun jumlah siswa maupun tenaga pendidiknya. Setelah itu masuk ke tahapan kebutuhan alat utama. Nah, untuk jurusan KTSP menyesuaikan dengan daftar kompetensi keahlian K13. Nah, bagi kami di sini sudah sesuai, ini per jurusan. Maka untuk yang SMK, nah ini bisa koordinasi dengan jurusannya masing-masing. Yang SD maupun yang SMP juga bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah apa saja yang dibutuhkan. Nah, di sini contoh teknik komputer jaringan, nama alatnya Optical Power Meter OPM. Nah, rasio alatnya ini 6 unit per ruang praktek. Nah, kebutuhannya berarti kalau 2 RPS berarti 12 unit. Sedangkan yang dimiliki ada berapa? Nah, ini kami memiliki 3 jurusan. Nah, maka kebutuhannya seperti ini. Nah, kalau sudah, lanjut ke kelengkapan dokumen. Nah, disinilah kita tahap untuk mengusulkan data. Nama bantuan silakan Bapak Ibu pilih. Nah, untuk seperti apa? Nah, misalkan salah satunya bantuan pelaksanaan kelas industri di SMK. Nah, ini biasanya sebelum mengajukan bantuan, di sini ada form kelengkapannya yang harus dijawab. Nah, ini semuanya dijawab. Ya, kaitannya dengan sekolah Bapak Ibu, apakah sekolah pernah menerima bantuan kelas industri dari Direktorat PSMK, pembina sekolah menengah ke atas. Nah, ini perlu dijawab. Kemudian di sini ada informasi bantuan. Nama programnya itu bantuan pelaksanaan kelas industri di SMK tahun 2019. Nah, untuk juknisnya Bapak Ibu bisa di sini di kiri kanan. Nah, bisa Bapak Ibu download. Nah, jadi sebelum mengajukan usulan bantuan, jadi Bapak Ibu pelajari dulu nih juknisnya. Biasanya di sekolah kami disosialisasikan dulu bagaimana pelaksanaannya. Contoh misalkan pelaksanaan kelas industri, mulai dari technical meetingnya, kemudian pelaksanaannya. Sekiranya sanggup, maka barulah ke tahapan untuk mengajukan. Nah, jadi di sini total nilai bantuan
7.500.000.000. Kuota penerima yakni 50 sekolah. Nah, satu sekolah 150 juta. Jadi misalkan di sekolah Bapak Ibu di ACC pengajuan bantuannya, maka akan mendapatkan 150 juta ini. Ya, kita lanjutkan. Setelah itu, maka diklik ketika sudah dijawab semua ini tadi, diklik ajukan. Nah, kemudian untuk melihatnya di sini proses pengajuan bantuan. Nah, ini beberapa bantuan yang sudah diajukan. Ya. Nah, bagi bantuan Bapak Ibu yang diterima, nah di sini ada tandanya ini. Ditetapkan sebagai shortlist, proses penentuan penerima di sini. Kemudian di sini ada barcode-nya. Keaslian bantuan, bahwasannya pemerintah benar-benar memberikan bantuan tersebut kepada sekolah Bapak Ibu. Sini. Nah, dari sini kita bisa ngecek sekolah yang mengajukan bantuan menerima apa tidak di sini. Kemudian daftar penerima bantuan. Nah, di sini beberapa bantuan ya, mungkin ada beberapa atau mungkin sudah banyak seperti ini ya. Nah, ini juga bisa kita buat untuk checklist. Nah, di sini kok ada birunya sudah penuh, ini ada yang masih putih, dalam artian ini masih dalam proses tahap laporan. Nah, di sini berarti yang biru ini laporannya sudah selesai, sudah diverifikasi. Nah, di sini kita bisa cek. Nah, ini foto laporan awal, berarti sedang menunggu pemeriksaan dokumen dari direktorat. Foto-foto kegiatannya ini ya. Nah, dalam laporan ya, untuk laporan bantuan tidak hanya dikirimkan melalui via pos, namun juga di Takola. Nah, contohnya ini kita ambil ruang praktek. Nah, ini jadi dari berita acara aset, kemudian laporan awal ketika bantuan itu cair di rekening sekolah Bapak Ibu, kemudian mendapat notifikasi di sini, terima kasih dokumen telah terkirim dan akan dilanjutkan ke proses evaluasi, kemudian melanjutkan ke laporan 50%. Di sini ada kemudian ke tahap terakhir. Bagaimana cara menguploadnya? Nah, biasanya pada Takola, jika Bapak Ibu membuatnya dalam format Office, Word, atau Excel, silakan dirubah ke PDF dulu. Nah, pilih file, nah kemudian diklik open, misalkan seperti itu, kemudian klik di upload, maka akan tampilannya seperti ini. Jangan lupa foto-foto kegiatannya juga diupload seperti ini. Nah, ini semuanya urut dari 50% ini, 100 ini. Nah, perlu diketahui bahwasanya banyak atau tidaknya bantuan yang diterima oleh sekolah Bapak Ibu tergantung dari frekuensi laporan yang Bapak Ibu buat. Semakin cepat, semakin banyak, tidak telat, tidak jatuh tempo, maka semakin cepat, semakin banyak pula bantuan yang diterima. Itu ya. Setelah itu jangan lupa, kalau verifikasi sudah, kemudian kebutuhan alat sudah ya, nah Bapak Ibu bisa sinkronkan dengan Dapodik. Diklik di sini, klik. Untuk melakukan sinkronisasi ini membutuhkan waktu yang lama ya.
ini sudah proses selesai. Nah, kenapa harus disinkronkan? Agar ketika takola ini akan diakses, ya, otomatis melihat data dapodik. Nah, jadi harus saling terintegrasi, harus sama. Nah, di sini. Nah, baik, ini saja yang dapat saya paparkan kaitannya dengan takola. Ya, semoga bermanfaat. Semoga sekolah Bapak Ibu semua mendapatkan bantuan yang diharapkan. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ambil alih. Mungkin ada pertanyaan dari peserta yang online kali ini. Silahkan, kami persilahkan. Cek. Halo. Boleh? Pertanyaan? Saya ada pertanyaan sedikit. Oh ya, silahkan. Radit. Oke. Langsung bertanya ya. Ya Pak, silahkan langsung bertanya. Ya, saya ingin bertanya, misal dari pengajuan bantuan tadi sudah di ACC, Ya, itu terus? apakah dari bantuan itu langsung turun atau mungkin turunnya itu bisa di tahun ajaran baru lagi atau seperti apa? Apakah kalau belum turun sudah berganti tahun ajaran, apakah kita mengajukan lagi atau seperti apa? Terima kasih. Oh, oke. Pertanyaannya super sekali ya dari Pak Kuncoro. Silakan untuk ditanggapi, presenter. Ya, Silakan. ya, baik. Terima kasih Bapak Kuncoro atas pertanyaannya. Nah, untuk proses pengajuan kemudian sudah ACC, misalkan di sini kelihatan ya di proses pengajuan bantuan. Nah, mungkin yang dimaksud Pak Kuncoro seperti ini ya. Nah, biasanya kalau sudah tertera seperti ini, itu dari ya tadi saya sebutkan di sini ada verifikasi data ketika pengajuan bantuan melengkapi nomor yang dapat dihubungi. Jadi ketika di sini di progres pengajuan bantuan terlihat tanda seperti ini ditetapkan sebagai shortlist, maka pihak sekolah ataupun bapak kepala itu dihubungin langsung oleh direktorat. Untuk apa? Untuk menghadiri bimbingan teknis di Jakarta. Nah, jadi ketika sudah di ACC, nanti kapan atau tidaknya, kapan kita mendapatkannya tergantung dari BIMTEK. Biasanya ketika kepala sekolah atau utusannya dikirimkan untuk BIMTEK, selang beberapa hari, tidak nyampe 1 minggu, itu dana sudah langsung turun seperti itu. Oke, mungkin sudah jelas ya. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Yang lain mungkin? Sangat jelas tadi jawabannya. Ada yang lain? Mungkin Pak Kun mau bertanya lagi? Saya mau tanya, Oh silakan Bu Anita, silakan. apa itu namanya, bahwa hari ini akan ada bantuan Bu. seperti ini. Bu, Kayak maaf gitu Bu. infonya. Oh, kurang jelas. Untuk info misalkan hari ini ada bantuan apa kayak gitu, itu kita dapat infonya dari mana? Apakah di Tawakola selalu kayak ada iklan atau informasi bahwa sekarang boleh mengajukan bantuan apa kayak gitu? Oke, silakan Pak Fajar untuk menanggapi. Oke, terima kasih. Untuk bantuan ya bisa kita lihat di sebentar, saya klik dulu.
daftar kelengkapan dokumen. Nah, ini biasanya di Takola itu bukan tiap hari, tapi tiap tahunnya pemerintah akan memberikan bantuan apa saja. Nah, tadi saya sudah jelaskan ketika dalam proses pengajuan, di sini ada nama bantuan, kemudian kita klik pilihannya, nah, disesuaikan dengan kebutuhannya Bapak Ibu, kemudian kira-kira bantuan ini sanggup tidak untuk melaksanakannya, karena jika di tengah jalan sekolah Bapak Ibu ini tidak bisa melaksanakannya, di sini akan ada ketentuan untuk mengembalikan sepenuhnya. Nah, mungkin berikut dendanya atau bagaimana tergantung bantuannya yang Bapak Ibu pilih. Nah, di sini ada contoh, misalkan nama bantuan pengembangan SMK di kawasan industri nasional atau kawasan ekonomi khusus tahun 2019. Nah, di sini. Jadi bantuan ini adalah atau berlaku untuk 1 tahun. Nah, nanti di tahun berikutnya ketika Takola sudah diupdate, nah, baru nanti keluar lagi tahun 2020 gitu. Yang penting dalam Takola ini selalu mengupdate verifikasi data ini. Mungkin di tengah semester atau di tengah-tengah tahun pelajaran terdapat siswa yang nambah ataupun berkurang, ini selalu diupdate. Nah, jadi selalu sinkron. Jadi pemerintah itu lihat data dapurnya gimana, apakah sama dengan Takola seperti ini. Nah, ini selalu diupdate. Oke. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Ya, sudah jelas. Silakan dilanjutkan kepada Bapak moderator. Oke, mungkin sudah cukup ya. Kita pertanyaan lagi. Cukup deh. Nah, kalau cukup saya kembalikan ke host Bu Anita Devi. Silakan Bu Anita. Hostnya Pak Kunchara, Pak. Monggo Pak. Ya, sudah selesai. Oh, Pak. Sudah. Mungkin dari itu ada kesimpulannya tidak Pak Fajar, atau hanya seperti itu? Ya, kesimpulannya intinya pemerintah akan memberikan bantuan kepada sekolah jika satu, sering mengupdate verifikasi data, kebutuhan alat. Nah, kemudian ketika dalam proses pengajuannya, yaitu dilihat dari kelengkapan dokumennya. Nah, ketika bantuan itu turun, jangan sampai ke tahapan pelaporan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jangan sampai jatuh tempo, baik itu pelaporan mungkin di awal, kemudian di tengah, maupun di akhir laporan akhirnya, karena ini akan berpengaruh pada bantuan ke proses bantuan tahun berikutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Fajar. Jadi kita berikan kesimpulan terkait dari pengajuan bantuan SMK ya lewat online sekarang. Mungkin sudah cukup ya. Saya tutup saja. Ini saya nutup ya berarti ya. Nah, iya. Oke, Pak. Ya, siapa tahu Pak Pradit mau menutup. Udah. Enggak, Pak. Saya sebagai moderator Kami tidak menyampaikan. sebagai tim 8 ya. Tim 8 mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.